Alhamdulillah ala ihsan wa syukur wahdahu la syarika wa rasuluhu la ilaha illallah. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang mulia. Setiap detik yang kita lewati adalah bernilai lebih daripada emas, ya, yang harus kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Karena sebagaimana telah kita ketahui, ibadah di bulan Ramadan tidak sama dengan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara kuantitas maupun kualitas. Maka hendaknya kita perhatian terhadap waktu kita, karena ibarat waktu adalah modal dasar kita untuk bisa berbuat, ya. Kalau kita tidak punya waktu, kita nggak bisa beraktivitas. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, ya. Demi waktu, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati, berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Allah buka surat ini dengan wal asr, demi masa, ya. Wal asr bisa artinya waktu asar, bisa artinya masa, ya. Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian. Benar, orang-orang yang kenapa Allah kaitkan dengan waktu? Karena orang yang buang-buang waktunya, yang dia tidak memanfaatkan waktunya benar-benar setiap waktu yang sudah pergi dari kita, berarti umur kita telah berkurang. Setiap detik yang kita lewati adalah bagian daripada umur kita. Maka waktu yang Allah berikan sana fi khusr itu Mohon maaf Ustadz, suaranya terputus. Terputus dan terputus-putus juga atau bagaimana? Iya, ya sudah terdengar kembali Ustadz. Silakan. Tadi maksud saya yang sebelumnya terputus-putus juga, enggak? Ya, sebelumnya terputus-putus Ustadz. Sekarang? Sekarang sudah jelas Ustadz. Jelas, baik. Kita lanjutkan. Baik, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya tekankan bahwasanya orang beriman adalah orang yang menghargai waktunya. Siapa yang tidak menghargai waktunya, dia tidak menghargai umurnya. Dan orang yang tidak menghargai umurnya adalah orang yang merugi. Ya, itulah Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr, demi waktu, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Di antara bentuk kerugian adalah modal dasar yang dia miliki tidak dia hargai dan dia buang tanpa ada manfaat sama sekali. Nah, terutama kita di bulan Ramadan tidak terasa bahwasanya sudah, ya, setengah atau kita sudah masuk setengah bulan Ramadan, ya. Di sini sudah tanggal 16 bulan Ramadan, kalau di Saudi, di Indonesia masih tanggal 15, dan berarti kita sudah melewati setengah bulan Ramadan. Setengah waktu-waktu emas telah kita lewati. Dan subhanallah, hendaknya kita evaluasi, ya, amal soleh apa yang sudah kita lakukan, apa
manfaat yang sudah kita kerjakan selama tengah bulan yang sebelumnya. Kita harus evaluasi. Alhamdulillah di depan kita masih ada setengah bulan. Kita masih bisa berkompetisi dalam amal kebaikan. Oleh karenanya benar firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Katakan bahwasanya bulan Ramadan itu sebentar dan sudah setengah bulan kita lewati. Coba kita evaluasi. Sudahkah kita khatam Al-Qur'an? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sholat tarawih dengan sholat yang benar, atau masih banyak sholat yang kita bolong tidak kita kerjakan? Ya, sudahkah kita menyambung silaturahmi? Kita evaluasi diri kita, ya. Sudahkah ada buku-buku agama yang kita baca? Ya, tengah bulan telah lewat. Ya. Sekarang kita masuk pada tengah bulan berikutnya, dan waktu tengah bulan berikutnya semakin berharga. Terlebih lagi ada 10 hari terakhir, ya, di bulan Ramadan, yang dalam hadis disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar, Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya, maka syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Itu Rasulullah SAW semangat dalam beribadah, tidak menggauli istri-istrinya, ya. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah SAW bangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, ya. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashir awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersemangat beribadah di 10 hari terakhir lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Nabi SAW semangat secara umum di bulan Ramadan, tetapi 10 hari terakhir beliau lebih semangat lagi, ya. Maka hendaknya kita mencontohi Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walayalin ashar, kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ada khilaf di kalangan para ulama maksud dari malam-malam yang 10 ini. Ada yang mengatakan adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan sebagian ulama merajihkan bahwasanya walayalin ashar, malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan agungnya 10 malam terakhir, di mana Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir tersebut. Dan Rasulullah SAW, ya, lebih semangat lagi ketika di malam-malam ganjil, malam-malam yang diharapkan adanya Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW sejak awal Ramadan Rasulullah SAW sudah ingatkan. Kata Rasulullah SAW, inna hadha syahr, ya, qad hadarakum, sungguhnya bulan Ramadan telah hadir di hadapan kalian, ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan ini, di bulan Ramadan ini, ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurimaha, siapa yang terhalangi dari beramal soleh di malam tersebut, faqad hurima al-khaira kullahu, maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Perhatikan kata Nabi. Faman hurimaha, siapa yang terhalangi dari beribadah, menghidupkan malam Lailatul Qadar, faqad hurima al-khaira kullahu, maka sungguh dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Wala yuhramuha illa mahrum, wala yuhramuha illa mahrum, dan tidak ada yang terhalangi dari malam Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar terhalangi. Orang terhalangi dari kebaikan sesungguhnya yang sejati, itulah orang yang terhalangi dari malam Lailatul Qadar. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena agungnya Lailatul Qadar. Agungnya Lailatul Qadar, di mana ibadah dilipat gandakan dengan banyak sekali, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Artinya barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia lebih baik daripada ibadahnya selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih tanpa ada Lailatul Qadar. Maka siapa yang tidak menghidupkan Lailatul Qadar, maka benar-benar dia orang yang merugi. Kalau ditanya siapa yang merugi sesungguhnya, ini orang ini. Ini orang yang merugi sesungguhnya. Yang di malam-malam ganjil bulan Ramadan kemudian dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingatkan tentang Lailatul Qadar sejak awal bulan. Begitu masuk bulan Ramadan, Nabi mengatakan, maka ingat di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW di awal datang Ramadan, Rasulullah SAW tidak tahu kapan Lailatul Qadar.
Sampai Rasulullah SAW iktikaf di awal bulan Ramadan. Iktikaf Nabi SAW di awal Ramadan, fi ashril awal. Rasulullah SAW iktikaf 10 hari pertama. Dia tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Tapi mencari Lailatul Qadar. Datanglah Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, innalladzi tatlubuhu amamak." Sungguhnya yang kau cari setelah lewat 10 hari, Jibril kasih tahu alaihissalam bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau cari masih di depanmu. Maka Rasulullah SAW iktikaf lagi 10 malam kedua. Setelah selesai, ternyata belum dapat. Jibril berkata, "Innalladzi tatlubu amamak." Yang kau cari masih di depanmu. Rasulullah SAW iktikaf lagi sampai sebulan. Jadi Rasulullah SAW pernah iktikaf selama sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Menunjukkan malam tersebut malam yang agung. Kalau Nabi SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang dijamin masuk surga, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya, ya, yang Rasulullah setelah diberi keutamaan yang luar biasa. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Telah diampuni dosa-dosa yang telah maupun yang akan datang. Itu pun masih mencari Lailatul Qadar. Bagaimana dengan kita? Yang ibadahnya nggak jelas, yang maksiatnya jelas, ya. Bagaimana lagi dengan kita? Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah iktikaf selama sebulan penuh. Setelah itu dikabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam yang terakhir. Baik, para dokter yang hati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus mencari Lailatul Qadar? Rasulullah SAW yang menyuruh, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Ya. Kalau bahasa kita mungkin berburu Lailatul Qadar. Itu maksudnya berburu apa? Maksudnya kita mencari malam tersebut dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah suruh cari. Para sahabat juga mencari. Ya. Kemudian Rasulullah SAW iktikaf. Rasulullah SAW semangat 10 hari terakhir dibandingkan hari-hari yang lain. Maka kita sebagai umat Islam, kita mencontohi Nabi SAW. Karena kita butuh dengan kasih sayang Allah di malam tersebut. Kita butuh dengan ampunan Allah. Kita butuh dengan rahmat Allah. Kita butuh dengan bekal kita di akhirat kelak, ya, dengan beribadah yang terbaik di malam tersebut. Perhatikan rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tafsir singkat dari surat Al-Qadar, ya. Karena Allah turunkan surat khusus menjelaskan tentang agungnya malam Lailatul Qadar. Bayangkan Allah turunkan surat khusus menjelaskan tentang agungnya Lailatul Qadar. Tentu saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar, hanya sekedar untuk memberi isyarat tentang agungnya malam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Lailatul Qadar dalam 2 ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antaranya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya, sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Adapun surat khusus, surat Al-Qadar, kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, ya. Dan ini diantara keistimewaan Lailatul Qadar. Allah turunkan, Allah pilih malam tersebut untuk diturunkan Al-Quran, ya. Bukan malam sembarangan, ya. Allah pilihkan malam spesial untuk diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Dan ini uslub metode Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan agungnya sesuatu dengan bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, al-haqqah mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah engkau al-haqqah, hari kiamat? Ya. Al-qari'ah mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Ini semua metode untuk menjelaskan agungnya sesuatu. Allah berfirman, ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, ya, dinamakan dengan Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Al-Qadar apa maknanya? Maka ada 3 pendapat atau 3 makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir kembali kepada makna Al-Qadar. Al-Qadar makna pertama adalah asyaraf, mulia, ya. Jadi Lailatul Qadar maknanya Lailatun dzatu syaraf. Lailatul Qadar maknanya malam yang penuh dengan Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah takdir, itu malam yang ditetapkan takdir.
Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan, sesungguhnya kami memberi peringatan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam tersebut ditetapkan segala perkara yang bijak ya. Maksudnya para ulama mengatakan di malam Lailatul Qadar Allah turunkan atau kabarkan kepada malaikat namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Apa maksudnya takdir tahunan? Itu Allah mengambil database dari Lauhul Mahfuz. Kalau Lauhul Mahfuz, Allah telah catat seluruh takdir ya, sampai hari kiamat ya. Karena ketika Allah sebelum menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pena. Kemudian Allah berkata, kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Qala lahu uktub, kata Allah, tulislah. Kata pena, mada aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ya maqadiru kulli syai'in ila qiyamis sa'ah. Ya. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain, innallaha kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi khamsina alf sana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah itu ada namanya takdir Allah. Ambil yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu, para nabi, para malaikat tidak tahu. Maka Allah ambil database, dari database Lauhul Mahfuz, takdir tahunan, Allah kabarkan kepada para malaikat apa yang akan terjadi selama setahun. Nah, hal itu terjadi pada Lailatul Qadar. Allah kabarkan apa yang akan terjadi sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Ini di antara makna Lailatul Qadar, yaitu malam ditetapkan takdir tahunan. Makna qadar yang ketiga, al-qadar maknanya adalah al-dhiq, yaitu sesuatu yang sempit. Ya, seperti dalam ayat Allah sering menggunakan kata qadar untuk maknanya adalah sempit, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik bima atahu Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang berinfak untuk istrinya, kalau dia lapang, berilah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya sempit, maka man qudira itu barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manusia, kata Allah, jika diberi lapang rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, adapun jika Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, kemudian Allah sempitkan rezekinya, manusia tersebut berkata Allah telah menghinakan aku. Jadi qadar artinya disempitkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Nabi Yunus alaihissalam ketika pergi dalam kondisi marah kepada kaumnya, fa dhanna an lan naqdir alaihi, dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ya, ternyata Allah sempitkan urusan dia sehingga dia akhirnya ditelan oleh ikan paus. Intinya qadar secara bahasa Arab ya juga artinya adalah sempit. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit? Karena pada malam tersebut banyak malaikat yang turun, sebagaimana dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, maka pada hari tersebut malaikat turun dengan jumlah yang banyak ya, yang banyak, sehingga saking banyaknya malaikat malam tersebut terasa sempit. Saking banyaknya malaikat malam tersebut terasa sempit ya. Baik, ini adalah makna al-qadar. Kita kembali kepada firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah engkau apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di antara dalil bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Dalam Lailatul Qadar yang Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan?
Maksudnya, seseorang jika beribadah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah di malam tersebut, maka dia lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Dan kita di Indonesia, itu malam tidak begitu panjang, taruhlah misalnya azan subuh jam 5 kurang ya. Kemudian azan maghrib ya, sekitar jam 6, ya, jam 6 sampai jam 5 ya, sekitar 11 jam ya. Sekitar 11 jam ya. 11 jam ini kalau kita manfaatkan dengan baik ya, taruhlah 11 jam atau 10 jam ya, maka ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Saya sering matematika-kan, sebenarnya tidak demikian, sekedar untuk menggambarkan bagaimana agungnya malam tersebut. Artinya kalau malam Lailatul Qadar 10 jam ya, 10 jam kita potong tidur misalnya 1 jam ya, 11 jam asalnya, maghrib sampai subuh 11 jam, kita potong tidur 1 jam atau 2 jam ya, tinggal 9 jam, taruhlah tinggal 10 jam. Berarti 10 jam itu kalau kita manfaatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1 jam bisa mewakili 8,3 tahun lebih. 1 jam ya. Maka seorang benar-benar jangan buang-buang waktu di malam Lailatul Qadar. Ini sekedar untuk memotivasi saja ya. Tentunya bilangannya tidak seperti itu, tapi kalau kita secara global, taruhlah malam Lailatul Qadar 10 jam dan dilebih daripada 1000 bulan, maka 1 jam itu lebih baik daripada 8,3 tahun. Kalau kita baca Quran 1 jam, siapa yang kuat baca Quran 8,3 tahun? Tentu tidak ada yang kuat. 1 jam kita kuat baca Quran. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebagaimana mengatakan hikmahnya, kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad SAW? Karena umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek. Kata Nabi SAW, "Amar ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajizu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit orang yang melampaui 70 ya. Jadi kita jarang ketemu dengan orang-orang tua yang umurnya 70 80, jarang. Saya ketemu orang tua bisa umur 60-an. Mana umur yang 70 80 ada, sudah meninggal, tidak sampai 70 mereka pada meninggal. Ya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Sering nggak kita ketemu orang umur 70-an lebih? Jarang. Kenapa jarang? Karena kebanyakan orang-orang sebelum umur 70 sudah meninggal dunia. Sementara kalau kita umat-umat sebelumnya, umur mereka panjang-panjang. Umur mereka, umat Nabi Nuh umurnya sampai ya, banyak ya. Sementara Nabi SAW mengatakan, nahnul akhirunal awwaluna yawmal qiyamah. Kita yang paling terakhir, tapi kita yang paling duluan nanti pada hari kiamat kelak. Kita yang lebih dahulu masuk surga. Ya. Di antara anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat ini dengan umur yang pendek, Allah berikan malam Lailatul Qadar. Seandainya kita 10 tahun saja, setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, selama 10 tahun, berarti kita telah beramal sebanyak 8 Suaranya agak 10 tahun. Maka ini kesempatan bagi kita untuk biasa. Kita tidak ingin waktu kita terbuang. Ya, di antara rahmat Allah, anugerah Allah agar kita bisa punya amal yang banyak, Allah berikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut tanazzal, yaitu tatanazzal, malaikat turun dengan begitu banyak. Malaikat-malaikat turun, bahkan Jibril pun turun. Ruh maksudnya malaikat Jibril. Jibril kalau turun perkara yang penting, ya, beri wahyu atau yang lainnya, ya. Malaikat turun, ya. Malaikat kalau turun, ya, banyak dalam ayat disebutkan malaikat kalau turun pasti ada perkara yang penting. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut malaikat turun, ya. Biidzni rabbihim min kulli amr. Mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, ya, malam tersebut penuh dengan keselamatan hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ya. Kenapa disebut
salamun hiya hatta, keselamatan pada malam tersebut. Ada yang mengatakan, seperti yang tadi saya singgung, malaikat kalau turun biasanya berikan adab ya. Yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Malaikat kalau turun biasanya ya, kata Allah, hari di mana mereka akan melihat malaikat, tidak ada kabar gembira bagi mereka. Itu kalau malaikat turun biasanya memberikan adab. Malaikat turun biasanya memberikan adab ya. Malaikat di langit, kalau malaikat langit turun biasanya memberikan adab. Nah, Lailatul Qadar tidak. Malaikat turun bukan untuk memberi adab, tapi untuk keselamatan. Ini pendapat. Allah jelaskan turunnya malaikat kali ini bukan untuk memberi adab, tapi untuk keselamatan. Pendapat lain mengatakan malaikat ketika turun, malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut. Dan ini kebiasaan malaikat, malaikat langit ya, sampai di surga kelak ya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat malaikat, kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Di surga kelak para malaikat menemui ya, para penghuni surga, malaikat masuk melalui pintu-pintu di surga untuk mengucapkan ya, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Nah, demikian juga di malam Lailatul Qadar malaikat mencari orang-orang yang sedang beribadah, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Itu salam berarti doa dari malaikat, selamat bagi kalian, selamat bagi kalian. Maka seorang memastikan dirinya ketika di malam Lailatul Qadar hendaknya dalam kondisi beribadah agar disalami oleh malaikat. Ya, pastikan untuk beribadah kepada Allah agar disalami oleh malaikat. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika fajar, hatta hingga terbit fajar, hingga di sini, apakah maksudnya termasuk sholat fajarnya, ya, atau tidak termasuk? Ya. Karena kata hingga juga dalam bahasa Indonesia, seperti hatta dalam bahasa Arab, bisa maknanya bisa dua. Jadi saya mengatakan saya makan ikan sampai kepalanya. Apakah kepalanya saya ikut makan atau tidak? Apakah saya makan ikan hingga kepala? Saya makan ikan hingga kepala. Apakah kepala ikan saya makan atau tidak? Maka ada dua kemungkinan. Bisa maksudnya kepala saya tidak makan, bisa maksudnya kepala saya ikut makan. Saya habiskan ikan seluruhnya. Saya makan ikan hingga kepalanya ya. Hingga di sini bisa dua makna. Demikian juga ini sekedar pendekatan. Seperti dalam ayat ini juga kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan ya di malam tersebut sampai terbit fajar. Apakah begitu terbit fajar kemudian selesai Lailatul Qadar, ataukah fajar juga termasuk Lailatul Qadar? Bagi yang mengatakan bahwasanya kalau terbit fajar selesai Lailatul Qadar, ini malaikat naik seluruhnya, sudah selesai Lailatul Qadar. Ini pendapat bahwasanya Lailatul Qadar selesai dengan terbit fajar, azan subuh. Pendapat kedua mengatakan tidak. Azan subuh masih termasuk Lailatul Qadar, salat subuh masih termasuk Lailatul Qadar. Maka seorang berusaha beribadah. Ya, sehingga sebenarnya mengatakan hikmah kenapa ketika Lailatul Qadar Rasulullah SAW dari ciri fisiknya itu matahari tidak terlalu terang, tidak terlalu terik. Kenapa? Karena malaikat lagi naik ya. Sehingga matahari tidak terlalu terik, terhalangi oleh malaikat. Allah alam bisawab ya. Ini para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan singkat dari surat yang agung yang Allah turunkan khusus menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Nah, kita sebagai umat muslim ya, yang percaya dengan hari akhirat, percaya ada namanya hari pembalasan, ya, percaya dengan apa yang Allah turunkan berupa ayat-ayatnya yang dikabarkan oleh nabinya berupa hadis-hadisnya, ya, di mana kita tahu terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita berusaha untuk menyambut malam tersebut dengan keseriusan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar? Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Lailatul Qadar adalah satu malam yang akan melewati siapa saja. Dia seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan melewati semua orang. Ya, orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang muslim, semua melewati namanya bulan Ramadan. Tetapi yang mendapatkan kemuliaan adalah orang yang mengisi Ramadan dengan
dengan ketakwaan. Itulah yang bisa mengambil keberkahan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kata Nabi SAW, syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Tapi siapa yang bisa mengambil keberkahan? Ini tidak semua orang. Yang bisa beribadah dengan baik di malam tersebut, itulah yang bisa mengambil keberkahan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kalau kita analogikan dengan misalnya kota Madinah. Kota Madinah, tanah suci, tanah yang penuh berkah. Ya, tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak otomatis mensucikan orang yang tinggal di atas tanah tersebut. Benar, di kota Madinah tidak semua orang kemudian dapat berkah di kota Madinah. Ada orang munafik dulu tinggal di kota Madinah, ada Yahudi tinggal di kota Madinah, ada orang bermaksiat di kota Madinah, dan orang soleh di kota Madinah. Yang bisa mengambil manfaat keberkahan kota Madinah adalah orang-orang yang baik. Bulan Ramadan pun demikian. Bulan Ramadan lewat di tanah air, bulan Ramadan lewat di negara-negara Eropa, negara-negara kafir. Siapa yang bisa ambil keberkahannya? Orang kafir mengambil keberkahan, dia banyak tidak. Yang bisa mengambil adalah orang-orang yang beriman, mengimani malam tersebut dan beribadah. Ya. Demikian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga kan melewati semuanya. Kita semua akan dilewati Lailatul Qadar. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita ketika bertemu dengan malam tersebut? Apakah bisa meraih keberkahan malam tersebut atau tidak? Apakah kita termasuk dari sabda Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan berharap, imanan wa ihtisaban, beriman bahwa ini adalah malam yang mulia, ihtisab, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa lalu. Apakah kita termasuk orang ini atau tidak? Jadi pertanyaan, bagaimana cara mencari Lailatul Qadar? Jawabannya adalah bagaimana kondisi kita ketika di malam tersebut. Kalau kondisi kita dalam kondisi terbaik beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita telah meraih keberkahan malam tersebut. Baik, kapan Lailatul Qadar? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang kapan Lailatul Qadar. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar adalah suatu malam yang tidak pernah berubah. Setiap malam selalu pada malam tersebut. Ini pendapat sebagian sahabat. Ya, kalau tidak salah pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Lailatul Qadar selalu malam ke-27. Selalu. Kenapa? Karena pengalaman beliau pernah mendapati Lailatul Qadar bersama Nabi di malam 27. Sehingga beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak pernah berubah sepanjang kehidupan ini, sepanjang tahun, selalu malam 27 di malam bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah. Dia berada di malam-malam ganjil, hanya dia berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lainnya. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat mayoritas ulama, dirojikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dan juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Lailatul Qadar pasti malam ganjil, tetapi kapan? Tanggal malam 21 kah? Malam 23 kah? Malam 25, malam 27, malam 29, ini selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini, misalnya tahun ini malam 23, bisa jadi tahun berikutnya malam 21, bisa jadi tahun berikutnya adalah malam ke-29 misalnya. Kenapa pendapat ini pendapat yang kuat? Karena dalil-dalil menunjukkan hal tersebut. Bahwasanya di zaman Nabi SAW pernah terjadi Lailatul Qadar di malam 21 ya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya. Rasulullah pernah bersabda, saya bacakan, Rasulullah SAW, "Waqad uritu hadhihi laila, tsumma unsituha." Sungguh aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin. Dan carilah di malam-malam ganjil. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku melihat aku sujud di air yang tercampur dengan tanah, yaitu di pecek, karena Masjid Nabi tanah ya. Ketika ada hujan akan timbul pecek ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, maka malam tersebut, malam Lailatul Qadar, ya, muncullah tanda-tanda mau hujan, istahalatis sama fi tilkal laila fa amtarat, maka turunlah hujan di malam tersebut. Fa waqafal masjidu fi musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata 21. Maka air hujan masuk dalam sela-sela Masjid Nabi, karena Masjid Nabi terbuat sederhana, jadi sehingga masuk air, sehingga tanah menjadi pecek ya. Malam ke-21. Fa basurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi sarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an.
Maka aku lihat ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, wajah beliau penuh dengan pecek. Ya. Berarti Rasulullah sudah kabarkan, saya diperlihatkan Lailatul Qadar, saya lupa tanggalnya, tetapi saya lihat, saya sholat dalam kondisi aku sujud di atas pecek. Ternyata malam tersebut, malam 21 adalah malam Lailatul Qadar pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Dan malam tersebut hujan. Ya. Ini dalil bahwasanya bisa jadi malam Lailatul Qadar adalah malam ada hujan, bisa jadi. Ya. Sebagaimana pernah dialami oleh Nabi SAW. Kemudian pernah juga terjadi Lailatul Qadar pada malam ke-23. Sebenarnya dalam hadis Abdullah bin Unais. Ya. Sama, kisahnya sama. Kata Rasulullah SAW, uritu Lailatul Qadar thumma unsituha. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, aku kemudian lupa. Wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Dan aku lihat pada pagi harinya, aku sujud di atas air dan pecek. Famutirna lailata 23, kata Abdullah bin Unais, maka pada malam 23 hujan. Ya. Fasalla bina Rasulullah SAW, maka waktu subuh Rasulullah SAW salat pun bersama kami. Fansarafa, Rasulullah SAW pergi, selesai salat. Wa inna atharal ma' wa tin ala jabhatihi, dan kami lihat bekas pecek di dahi Nabi SAW. Dan itu adalah malam ke-23. Ya. Kemudian malam 27 pernah dialami oleh Ubay bin Ka'ab yang mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah berkata, iltamisu Lailatul Qadar fi akhir lailatin. Carilah Lailatul Qadar di malam yang terakhir. Malam 29 tentunya. Jadi ada dalil yang menunjukkan Lailatul Qadar malam 21, ada dalil menunjukkan Lailatul Qadar pernah malam 23, ada dalil menunjukkan Lailatul Qadar pernah malam 27, dan ada dalil Rasulullah SAW menyuruh kita cari Lailatul Qadar malam 29. Ini disimpulkan oleh para ulama bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Nah, kalau Lailatul Qadar berpindah-pindah satu malam ke malam yang lain, malam ganjil, terus bagaimana solusinya? Setiap malam ganjil kita harus beribadah dengan sebaik-baiknya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Siapa yang beribadah di 5 malam tersebut, bisa dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Wabtaghuha fi kulli witrin. Carilah di malam-malam ganjil. Jadi ini, karena kita tidak bisa pastikan kapan Lailatul Qadar, maka mau tidak mau kita harus setiap malam-malam ganjil kita beribadah. Nah, saya mengajak diri saya pribadi dan juga mengajak para dokter untuk mempersiapkan diri. Semuanya butuh persiapan. Kita ingin kerja, cari uang juga kita persiapan. Apapun harus ada planning. Kalau kita semakin memplanningkan, semakin serius, maka Allah akan memudahkan, berikan kita taufik, kemudahan untuk bisa beribadah di malam-malam tersebut. Tapi ibadah apa yang bisa kita lakukan jika kita bertemu dengan malam tersebut? Yang paling pertama, jangan lupa berdoa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ya law alimtu anna lailatul qadar, mada aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau saya tahu satu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Doa apa yang aku pilih? Rasulullah SAW mengatakan, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha memaafkan dan engkau mencintai memaafkan, maka ampunilah aku. Jadi perbanyak kalau malam-malam ganjil, sela-sela waktu kita berkata, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering kita ucapkan doa tersebut malam-malam ganjil. Itu doa yang terbaik yang Rasulullah pilihkan untuk Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah jago bahasa Arab. Aisyah jago doa, banyak doa Nabi yang beliau hafalkan. Tapi dia butuh doa yang bahasa kita apa ya? Doa yang ampuh, yang pas, yang terbaik, ya. Kalau Aisyah bahasa Arab, dia bisa ngarang doa sendiri yang pakai bahasa Arab, dia jago. Tapi dia ingin doa yang diajarkan oleh Nabi. Maka seorang berusaha berdoa dengan doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita, doa lebih ampuh, lebih sakti, lebih hebat, yaitu doa yang diajarin oleh Nabi. Jangan ngarang-ngarang doa-doa yang lainnya. Perbanyak doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun, engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Ini pertama. Yang kedua, jangan lupa banyak baca Al-Quran. Ya, banyak baca Al-Quran. Ya. Sebisanya baca Al-Quran, tadabbur ayat-ayatnya. Tujuan kita baca Al-Quran adalah untuk mentadaburi. Jadi malam-malam ganjil kita baca Quran dengan mentadaburi, baca Al-Quran, baca terjemahan yang tidak tahu bahasa Arab, baca dengan pelan. Yang cepat-cepat, jangan target-target saya ingin Lailatul Qadar, saya baca khatam Lailatul Qadar. Enggak, saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin baca dengan tadabbur, baca nikmati, baca ayat-ayat demi ayat, direnungkan ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa ta'aqqulin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmah
baca satu ayat dengan tadabbur, dengan dipahami lebih baik daripada khatam Al-Quran. Malam tersebut baca Al-Quran dengan tenang. Yang lupa sholat malam. Sholat malam. Dan yang lupa sholat maghrib, isya, subuh berjamaah. Ini lebih utama daripada sholat malam. Karena sebagaimana kita katakan, begitu azan maghrib sudah masuk Lailatul Qadar. Di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah wajib. Lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah sunnah. Jangan sampai orang semangat untuk sholat malam sementara sholat fardunya dia lalaikan. Jadi yang lu pastikan bagi laki-laki, pastikan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah. Ya. Apalagi pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar sampai pada subuh. Ya. Ini perhatikan. Kemudian sholat malam, jangan lupakan sholat malam, berusaha sama imam sampai selesai. Sholat malam sama imam sampai selesai. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shollamal imam hatta yansalif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dicatat baginya pahala semalam suntuk. Ya, cari masjid yang enak, yang kita sholat dengan tentram, sholat dengan tenang, sholat dengan nasyat, dengan semangat. Bukan yang imamnya bacanya cepat, enggak, tapi baca imam pokoknya yang nyaman, kita cari pilih masjid tersebut. Malam-malam ganjil. Ya. Agar kita sholat dengan tentram dan kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Ya. Ini terutama malam ganjil. Kalau bisa, yang terbaik adalah kondisi yang paling terbaik bagi orang yang mencari Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Ini dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi ingin mencari Lailatul Qadar, Nabi iktikaf. Sebagaimana kita sebutkan di awal pengajian. Sampai Rasulullah iktikaf selama sebulan. Siapa yang iktikaf, maka dia mendapati kondisi terbaik. Tapi bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf, enggak syarat. Tapi kondisi terbaik adalah bagaimana kita sedang iktikaf. Ya. Kemudian di antaranya jangan lupa bangunkan keluarga. Bangunkan keluarga, karena Rasulullah SAW disebut dari dalam hadis aiqadha ahlahu, bangunkan keluarga. Ibu-ibu bangunkan suami, bangunkan anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya boleh tidur di malam Lailatul Qadar, boleh malam-malam ganjil, tapi dikurangi tidur. Bukan tidur sampai 4 jam, 5 jam, enggak, tidur sejam, 2 jam sudah cukup. Ini malam-malam yang mulia, malam-malam ganjil. Jadi bangunkan keluarga. Suami bangunkan istri, telepon istri suruh bangun ya. Istri bangunkan suami, bangunkan anak-anak untuk ibadah di malam-malam ganjil ya. Bagi wanita yang haid, yang datang bulan, tetap dia berkesempatan untuk meraih Lailatul Qadar ya, dengan ibadah-ibadah yang diperbolehkan seperti baca Al-Qur'an. Dia tidak boleh salat, boleh baca Quran, boleh. Ya, kemudian dia boleh berzikir, boleh. Dia boleh baca tafsir ya. Dia boleh berdoa kepada Allah, dia boleh bersedekah di malam tersebut. Ya. Ini semua bisa dilakukan. Intinya penuhi malam tersebut dengan ibadah. Jangan buang-buang waktu. Hati-hati di malam-malam tersebut kemudian kita banyak baca berita. Kita lihat medsos, kita melihat aurat wanita terbuka di malam-malam ganjil. Atau kita banyak keluar. Orang-orang pada itikaf di masjid, kita itikafnya di mall. Cari sana, cari sini, cuci mata, bukan cuci mata, ngotori mata. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita harus planning. Kita harus planning. Bagi Anda yang ditakdirkan malam-malam ganjil harus mudik ya, maka isi waktu sambil nyetir mobil, baca Al-Quran atau dengar kajian, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sambil nyetir. Jangan lupa baca Quran meskipun di mobil di sebagian malam ganjil tersebut. Kalau bisa naik pesawat lebih baik, kalau enggak karena harus naik mobil ya tadi, manfaatkan waktu. Ini mungkin sedikit yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kalau dokter, semoga Allah menganugerahkan kita, memuliakan kita untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah akrimna bi qiyamil Lailatul Qadar. Semoga Allah memuliakan kita dengan bisa menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Satrio. Amin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Sudah banyak yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Saya akan langsung bacakan Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika suami yang kurang semangat dalam ibadah di bulan Ramadan? Ingin tilawah, salat tarawih, tetapi suami minta ditemani sehingga target-target Ramadan berkurang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami minta ditemani untuk ulang, Dok? Ya, suami ingin, hanya dikatakan ingin ditemani sehingga target-target Ramadannya berkurang. Ingin ditemani buat apa maksudnya?
barangkali mungkin ingin sholat tarawih atau mungkin ingin Oh ya, baca nggak apa-apa, nggak Al-Quran, apa-apa. tilawah. Di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita adalah mencari keridhaan suami. Kalau suaminya hanya bisa semangat, kalau ditemani, temani aja, enggak apa-apa. Temani ya, temani ke masjid, temani baca Quran. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Insya Allah itu juga ibadah ya. Ibadah alhamdulillah bukan cuma ya. Dan itu di antara target kita adalah bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ya. Dan insya Allah kita bagi waktu. Ibu, saya rasa seorang wanita tetap tetap cerdas, bisa bagi waktu untuk melayani suami, menemani suami, dan dia ada waktu dia sendiri untuk baca Al-Quran, sehingga dia mencapai targetnya. Mungkin pengen target khatam sekian kali cuma bisa berkurang, nggak ada masalah. Yang penting mengajak orang untuk beribadah ya penting. Makanya Nabi SAW tadi dikatakan wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW bangunkan istrinya. Istrinya tidur, Rasulullah SAW bangunkan ya untuk bisa beribadah. Nah, kalau suami ingin disemangati, temani suami insyaallah taala. Baik Ustadz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan rombongan dan memudahkan semua urusan. Ini saya langsung ke pertanyaannya. Untuk ibu rumah tangga, bagaimana kiatnya agar tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sembari mengerjakan pekerjaan di rumah, jika tidak bisa iktikaf di masjid dan tetap harus menyiapkan kebutuhan keluarga untuk puasa. Jazakallah khairan katsira atas nasihatnya. Sudah kita katakan tadi bahwasanya bukan syarat bahwasanya wanita untuk Lailatul Qadar seorang harus i'tikaf, bukan syarat, itu adalah kondisi terbaik. Tapi jika seorang dihadapkan dengan kegiatan yang lain, ya, seperti seorang wanita, dia punya kewajiban. Kita tahu i'tikaf sunnah. Ya, kalau bisa dikerjakan alhamdulillah. Tapi dia punya kewajiban lain, urus anak-anak, urus suami, siapkan sahur. Maka saya rasa itu yang terbaik. Dia bagi waktu di malam tersebut. Ya, dia bagi waktu ya. Sehingga tidak semua istri-istri sahabat i'tikaf, tidak semua istri-istri Nabi i'tikaf ya. Lihat situasi dan kondisi. Kalau memang tidak mungkin untuk i'tikaf karena ada kewajiban untuk menyiapkan makanan, ya bantu anak-anak, bantu suami untuk beribadah di malam tersebut dengan menyiapkan makan, bangunkan, bikin makan yang enak misalnya, yang nyaman ya, dengan bagi waktu tentunya. Insya Allah kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di malam tersebut. Ikhlas, yang penting ikhlas, ngurus suami, ngurus anak-anak. Sisa waktu kita zikir, sisa waktu kita baca Al-Quran, insya Allah bisa meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan suatu saat nanti di kemudian hari, anak-anak sudah besar, sudah tidak perlu diurus lagi, ya mungkin kita bisa i'tikaf kalau Allah berikan umur panjang bagi kita, bagi ibu-ibu sekalian. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Mungkin ini juga menjawab beberapa pertanyaan lain yang serupa, misalnya apabila disibukkan oleh pekerjaan dan jaga seperti kita dokter-dokter, barangkali bisa menjawab juga pertanyaan yang serupa. Kemudian saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi Allah. Apakah harus tidak tidur sama sekali selama 10 malam terakhir agar malam bisa dihidupkan dengan berbagai ibadah? Lalu yang kedua, apakah ciri orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Apakah jika masih sesekali terjerumus dalam dosa kecil, artinya tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jazakallah Ustaz. Rasulullah disebutkan sholil lail wa anam, aku salat malam dan aku tidur. Dan aku tidur. Adapun Rasulullah menghidupkan, maksudnya artinya Rasulullah mengurangi tidurnya. Makanya Rasulullah wa aiqadha ahlahu, berarti istri Nabi tidur, dibangunkan. Jadi Lailatul Qadar bukan syaratnya adalah kita nggak tidur, tidak. Justru saya khawatir, kecuali orang yang mampu seperti di sebagian daerah tidak malam cuma sebentar sehingga dia intinya kita ingin semangat dalam beribadah. Dan kita tahu sholat malam terbaik adalah tidur dulu, tahajud itu tidur dulu baru kemudian yang terbaik, tentunya tidak harus, tapi lebih baik kalau seorang istirahat dulu kemudian bangun, dia akan lebih semangat untuk beribadah. Jadi tidak syarat untuk tidak tidur ya. Tetapi intinya kita kurangi tidur ya, dan alhamdulillah kita bisa, misalnya kalau bangun tidur 2 jam, kita bangun supaya segar, kita minum kopi kayak atau apa kayak, vitamin C. Intinya kita, untuk dokter lebih tahu, yang penting untuk apa? Semangat, sehingga kita lebih melek ya di malam tersebut untuk beribadah. Jadi bukan syarat tidak tidur ya. Bahkan saya sarankan istirahat, tapi jangan berlebihan. 2 jam cukup ya. Pada Isya mungkin, atau sholat tidur sebentar 2 jam,
tidur jam 10 sampai jam 1, bangun, kemudian kita tidur jam 10 sampai jam 12, atau intinya tidur 2 jam, 3 jam, jangan kebanyakan, semakin waktu banyak bisa kita manfaatkan, lebih baik ya. Adapun ciri-ciri seorang mendapatkan Lailatul Qadar, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu tentang ciri-ciri tersebut, tapi selalu para ulama ketika menyebutkan tentang ciri-ciri seorang mendapatkan haji mabrur atau posnya diterima adalah dia lebih baik setelah sebelumnya daripada sebelumnya. Insya Allah kalau orang malam-malam ganjil beribadah, ya, maka dipastikan ya, berusaha tidur di malam 25, malam 27, malam 29, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tadi apa? Bagaimana kondisi kita di malam tersebut ya. Tadi apakah kalau orang bermaksiat dengan dosa-dosa kecil Lailatul Qadar tidak dapat Lailatul Qadar? Kita bilang Allah Maha Pengampun ya. Seorang jangan menyengaja untuk melakukan kemaksiatan. Kalau dia melakukan maksiat, bertobat kepada Allah, serahkan kepada urusan pahala, serahkan kepada, tapi dia berusaha untuk tidak bermaksiat di malam-malam tersebut ya. Tidak bermaksiat selama sepanjang tahun, tapi terutama di malam-malam tersebut ya. Jangan sampai malam-malam tersebut kemudian dia membuat nonton yang tidak, nonton film, menghabiskan waktu di malam tersebut, maka dia benar-benar merugi. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman hurimaha faqad hurimal khaira kullahu, siapa yang terhalangi dari Lailatul Qadar maka dia telah benar-benar terhalangi dari segala kebaikan, wala yuhramuha, dan tidak ada yang terhalangi Lailatul Qadar illa mahrum, kecuali benar-benar orang yang terhalang, orang yang rugi. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Berikutnya, Assalamualaikum. Dikatakan tadi Lailatul Qadar pada umumnya terjadi di malam ganjil. Jika di satu wilayah atau daerah yang sama, awal Ramadannya berbeda, bagaimana menentukan malam ganjil atau Lailatul Qadar, Ustadz? Masing-masing mengikuti ru'yah yang ada pada daerahnya. Ya. Masing-masing mengikuti. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikuti. Nabi mengatakan malam ganjil, kita ikuti malam ganjil. Ya bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita naik malam ganjil ya malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentu yang lebih baik kita 10 malam terakhir. Kan Rasulullah SAW bukan hanya semangat di malam ganjil, Rasulullah SAW semangat di 10 malam seluruhnya. Ya, tapi kalau memang kita ada malas-malasnya, artinya gini, karena anak-anak dasi kan sukses nih kayak Mbak Uda, Mas Ivan, kemudian Mas Yosi itu yang anak. Baik, saya ulangi. Rasulullah SAW semangat di 10 malam seluruhnya. Saya ketika mengatakan malam-malam ganjil, bukan berarti kita menyepelekan malam-malam genap, ya. Tapi kita lebih semangat di malam ganjil pada malam genap. Kalau ingin memastikan ya seluruh malam 10 malam terakhir kita manfaatkan ya. Karena 10 malam terakhir tersebut malam yang mulia. Tadi Allah mengatakan walayalin asyar, Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Baik Ustadz, berkaitan dengan menghidupkan amalan di bulan Ramadan bagi orang yang masih belum bisa membaca Al-Quran, kemudian sementara ini hanya bisa membaca terjemahannya dari mushaf terjemahan, apakah tetap berpahala seperti membaca Al-Quran, Ustadz? Tentunya tidak sama antara baca Al-Quran dengan baca terjemahan. Kita baca firman Allah. Firman Allah dibaca dapat pahala khusus. Ya, Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, saya yang baca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, bagi dia kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim 30 kebaikan. Tidak sama dengan baca terjemahan ya. Tapi selama dia tidak bisa baca Quran, kesempatan bagi untuk belajar, dia berusaha serahkan kepada Allah, tapi tetap dia baca terjemahan semaksimal mungkin. Kesempatan bagi dia bulan Ramadan untuk belajar, insya Allah. Yang penting kita sudah tunjukkan kita berusaha, kita dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang saya baca Al-Quran wa huwa syaqqun alaihi wa yata'ta, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Itu pahala baca surat, dan kedua pahala kesulitan yang dia hadapi. Maka saya anjurkan kepada yang bertanya, kesempatan untuk belajar ya. Untuk belajar ya. Selama kita
belajar fattaqullaha mastata'tum di bulan suci Ramadan ini. Demikian para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, sehingga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan merasakan hasilnya di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan materinya pada siang